Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, masih melanjutkan yang kemarin tentang hadis yang ketujuh. Kalau kemarin keutamaan sholat dan hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, di antara adalah kesehatan. Keutamaan wudhu yang diteruskan dengan sholat sunnah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah melihat surga di dalam mimpinya dan mendengar suara langkah terumpa Sayyidina Bilal radhiyallahu an di surga. Esoknya beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu an, apakah amal istimewamu yang menyebabkan kamu berjalan bersamaku di dalam surga seperti di dunia ini, wahai Bilal? Sayyidina Bilal radhiyallahu an menjawab, aku selalu berusaha menjaga wudhu apabila wudhuku batal di tengah malam atau siang. Aku akan berwudhu kembali, lalu aku sholat semampuku. Syekh Safiri rahimakumullah alaih berkata, orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, wahai penjahat. Orang yang meninggalkan sholat duhur akan dipanggil para malaikat, wahai orang yang rugi. Orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil malaikat, wahai ahli maksiat. Dan yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil, hei orang kafir. Sedangkan yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil oleh para malaikat, hei orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Dari kitab Ghaliyatul Mawa'id, Alama Sya'rani rahimakumullah alaih berkata, ketahuilah musibah akan dijauhkan dari tempat yang penduduknya tidak menjaga sholat berjamaah. Jadi bala itu akan datang bila penduduknya tidak menjaga sholat berjamaah. Sebaliknya, musibah akan terus-menerus menimpa tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Sedangkan orang yang senantiasa menjaga sholat, maka penduduknya akan dijaga oleh sholat berjamaah itu. Bukan hal yang mustahil jika tempat-tempat itu akan dilanda berbagai bencana bagi orang yang penduduknya tidak senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, seperti gempa bumi, halilintar, dan rumah-rumah dibenamkan ke dalam tanah. Hendaknya kita tidak berpikir, akulah adalah orang yang menjaga sholat, sedangkan orang lain bukan urusanku. Sebab jika suatu bencana menimpa suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh penduduknya. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan, seseorang yang bertanya, apakah kita ditimpa azab padahal ada orang-orang soleh di antara kita? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran sudah merajalela. Oleh karena itu, kita hendaknya benar-benar bertanggung jawab dalam mengajak pada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing. Dari kitab Lawahiul Anwar. Itulah hadirin hadis akhir, yaitu hadis ketujuh tentang menjaga wudhu. Maka orang itu sejak di dunia ini sudah menjadi penghuni surga seperti yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang meninggalkan satu kali sholat saja, panggilannya begitu mengerikan oleh para malaikat. Panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Untuk itu mumpung masih diberi sehat, mumpung masih diberi umur, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah karena cinta dunia. Itulah hadirin, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah SWT bisa menjaga sholat 5 waktu, senantiasa berjamaah. Kalaupun tidak, jangan pernah meninggalkan.
Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga salat berjamaah sampai akhir hayat kita, sehingga kematian kita sebagai kematian yang menemui hari raya yang selama-lamanya. Allahumma amin. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga manfaat dan bisa menjadikan nutrisi bagi hati kita untuk senantiasa menjaga solat berjamaah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.